Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Rabupon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam leluhur weton Rabupon. Ya, apakah orang yang lahir Rabupon ya itu selalu identik ya, atau selalu memiliki kodam leluhur? Ya? Nah, kita jawab pakai akal sehat ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai halusinasi gitu ya. Jadi kodam leluhur ya itu adalah makhluk halus ya. Makhluk halus yang dulu ya, yang dulu ikut atau dimiliki oleh leluhur Anda. Ya. Jadi kalau teman-teman Rabupon saat ini Anda memiliki kodam yang itu berasal dari leluhur Anda, maka otomatis ya leluhur Anda zaman dahulu punya kodam. Ini kan logis loh, ini kan masuk akal. Jadi kalau misalkan teman-teman Rabupon ini ya leluhurnya tidak memiliki kodam ya, maka sudah pasti Anda tidak akan memiliki kodam leluhur ya. Jadi proses transformasi, proses memiliki kodam itu berasal dari leluhur Anda. Bukan teman-teman Rabupon ini ujuk-ujuk Anda punya kodam, bukan gitu ya. Kodam itu mengikut Anda ya, ikut dengan diri Anda karena sebab dia dulu mengikuti leluhur Anda. Jadi rumusnya di situ. Ya, paham ya? Dari sini saya harap Anda sudah bisa paham. Dari sini saya harap Anda sudah bisa menyimpulkan apakah dalam diri Anda itu ada kodamnya atau tidak. Ya, saya rasa Anda sudah tahu. Ya, paham ya? Jadi kesimpulannya orang yang lahir Rabupon ya tidak semuanya memiliki kodam leluhur. Jadi kodam leluhur itu tidak melekat pada weton, tapi melekat kepada orangnya yang menempati weton Rabupon misalkan. Yang kita bahas saat ini kan Rabupon. Ya, jadi yang menempati orangnya yang menempati weton tersebut. Lah, kalau misalkan leluhur Anda memiliki kodam, maka Anda pun juga akan berpotensi ya. Jadi walaupun leluhur Anda memiliki kodam, itu pun belum tentu Anda yang diikuti. Manakala Anda tidak memiliki energi yang sesuai gitu loh ya. Contoh misalkan teman-teman Rabupon ini ya, Anda itu ahli ibadah, ahli tirakat. Leluhur Anda punya kodam ya, yang kodamnya itu ilmu hitam. Untuk pelet jaran goyang ya, untuk pelet semar mesem misalnya ya, atau untuk sihir teluh santet dan sebagainya, maka kodam leluhur ya atau makhluk halus yang dimiliki leluhur Anda tidak akan masuk ke dalam tubuh Anda ya. Tubuh Anda ini positif, kodam itu negatif, ataupun sebaliknya kodamnya positif ya, tapi tubuh Anda yang negatif, ini juga Anda selaras, akan terjadi gesekan. Jadi kalau misalkan leluhur Anda punya kodam ya, katakanlah kodamnya negatif, maka ketika Anda negatif juga sama energinya ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kodam leluhur. Banyak orang itu ketipu ya, datang ke orang pintar, oh kamu itu diikuti leluhurmu gitu. Padahal yang ikut itu adalah kodam leluhur. Jangan percaya ya. Jadi teman-teman Rabupon ya, kalau Anda dicangklok ya, kamu itu diikuti oleh kodam leluhur atau kamu diikuti leluhurmu, sudah tidak usah percaya kalau Anda belum melihat sendiri ya, dan dibuktikan ya, namanya kodam itu harus mau diperintah gitu. Kalau Anda punya kodam tidak mau diperintah, tidak bisa Anda fungsikan ya, otomatis itu bukan kodam ya. Itulah teman-teman ya, sekilas tentang kodam leluhur.
Jadi kodam leluhur itu adalah makhluk halus yang dipelihara oleh leluhur Anda. Dan ketika leluhur Anda meninggal dunia, maka makhluk tersebut butuh tumpangan, butuh inang baru. Nah, inilah yang harus Anda sikapi. Jadi teman-teman Rabupon ya, dimanapun Anda berada ya, kodam leluhur itu seperti itu ya. Kodam leluhur adalah makhluk halus ya. Kadang kita itu tidak paham ini gitu ya. Kodam leluhur itu makhluk halus ya. Kodam leluhur itu adalah jin makhluk halus ya, bukan leluhur Anda ya. Walaupun katakanlah kodam tersebut bisa menyerupai leluhur Anda, ketika muncul penampakan kodam tersebut menyerupai leluhur Anda, seolah-olah itu kakek Anda, seolah-olah itu orang tua Anda, padahal bukan, padahal itu adalah jin ya. Jadi yang disebut dengan kodam itu adalah jin ya, makhluk halus ya. Kenapa kok disebut dengan kodam? Membantu Anda, karena ada perjanjian tadi, ada ikatan tadi. Nah tentunya ketika kita diikuti oleh kodam leluhur, itu pun juga tidak gratis ya. Nah, ini yang Anda harus waspadai. Orang ketempatan kodam leluhur biasanya mudah lelah, mudah capek. Biasanya kodam ini ikut mulai kecil gitu ya, mulai kecil. Kalau yang namanya kodam leluhur itu biasanya mulai kecil itu sudah ketahuan gitu loh ya, sudah ikut gitu loh ya. Biasanya leluhur Anda ini akan memiliki menggunakan atau mentransformasi gitu loh ya. Jadi sebelum meninggal ya, itu akan mentransformasi ya kodam leluhur itu kepada penerusnya, biasanya seperti itu ya. Misalkan kalau kodam leluhur itu berada di dalam sebuah pusaka, pusakanya sudah dikasihkan Anda gitu. Sama saya dulu pernah ya dikasih pusaka ini, pusaka dari kecil itu ya, saya suka pusaka mbah gitu ya. Ketika mbah saya meninggal dunia, tak kasihkan adik-adik saya, tidak ada yang mau ya saya bawa loh. Lah kodamnya ya ikut saya mulai dari kecil gitu. Nah itulah yang disebut dengan kodam leluhur. Kodam leluhur itu sumbernya dari macam-macam ya. Bisa dari pusaka, dari keilmuan, dari leluhur-leluhurnya bisa. Bisa dari pemaharan juga bisa. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit materi tentang kodam leluhur Rabupon. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.